Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Firman Vlog ya. Kali ini, jadi gini, ini hari Senin ya. Ini lagi mau ngurus BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena posisinya kemarin itu kan sudah nggak bekerja itu dari Agustus ya, 2023 kemarin kan udah terhitung 1 bulan lewat ya. Dan BPJS sudah nggak aktif kan. Nah, ketika BPJS nggak aktif kan di situ kan ada saldo jaminan hari tua ya atau JHT. Nah, itu bisa kita klaim. Nah, bisa kita klaim melalui aplikasi dari yang namanya JMO. Aplikasi JMO ada di Play Store, nanti download aja ya dari Play Store. Dan kemudian pada saat pengkinian data berhasil, setelah pengkinian data berhasil, kemudian kan kita mau klaim nih. Setelah kita mau klaim di situ, ternyata ada muncul notifikasi bahwa JHT yang saldonya lebih dari 10 juta, saldo saya di atas 10 juta ya, saldo yang mau kita klaim lebih dari 10 juta, nah itu diarahkan langsung kita, di situ ada notifikasi yang menjelaskan bahwa kita harus coba ke terdekat ya. Kita coba masuk ke kantor BPJS terdekat ya, karena kalau dari kantor saya kan BPJS Ketenagakerjaan, kalau dari rumah ya BPJS Ketenagakerjaannya itu kan yang paling dekat itu di daerah Cipayung. Cipayung itu, nah saya nggak tahu Cipayung udah masuk mana ya areanya ya, pertama kan gitu kan. Kemudian yang paling dekat lagi Duren Sawit gitu, dan satu lagi di sini di kantor pusatnya itu di daerah Gatot Subroto ya. Makanya saya lebih ngambil yang di daerah Gatot Subroto aja ya, kan karena paling dekat lah, dan ini kan pusatnya gitu. Jadi informasinya mungkin kalau yang di kantor cabang itu kadang server suka down gitu, udah gitu kadang informasi yang didapat itu kurang jelas ya. Nah kemudian jadi ceritanya, singkat cerita gini kan, kita konfirmasi ya di atas 10 juta ya, kita konfirmasi di atas 10 juta. Oke, kita udah dapetin, ternyata setelah kita datengin ya kantor BPJS Ketenagakerjaan pusatnya di sini, di situ cuma dikasih informasi doang ya bahwa kita harus ke Bang, cash bisa? Bisa. Flash bisa? Ya, flash aja dah. Coba Dani mau gini. Bisa? Oh iya. Sip, thank you. Oke, kemudian kita balik lagi ya ke topik yang tadi ya. Jadi kita sudah datengin ke BPJS Tenaga-Kerjaannya ya. Kita sudah datengin dan di situ cuma diinformasikan doang. Di situ cuma diinformasikan bahwa saldo yang melebihi dari 10 juta itu harus melakukan pencairannya di website gitu. Website ditunjukkan ada namanya website lapakasik.bpjstenagakerjaan.com kalau nggak salah. Nah makanya ini agak aneh ya menurut saya. Kalau memang diarahkan ke website gitu ya, kenapa harus kita diarahkan ke kantor JMO-nya dulu ya, ke kantor BPJS Ketenagakerjaannya dulu ya. Kenapa nggak dari JMO-nya diarahkan langsung gitu ke website gitu ya kan? Dan kita tuh nggak perlu ya gitu kan, lumayan ya, karena jaraknya lumayan nih, cukup jauh ya, sekitar 30 kilo lah dari rumah lah. Tadi kurang lebih kalau kondisi macet ya sekitar 1 jam lah dari rumah ya, karena saya lihat memang yang 15 menit dari rumah itu di daerah tadi ya Ceger ya, cuma Ceger itu saya nggak tahu itu masuk area apakah masih Jakarta Timur ya. Harusnya sih masih Jakarta Timur, cuma kadang-kadang ya tadi saya bilang kadang down, makanya saya samperin ke kantor pusatnya gitu.
Nah paling gitu aja buat teman-teman ya yang saldo jam BPJS Ketenagakerjaannya atau jam sosteknya yang mau diklaim, ketika mau diklaim saldonya itu lebih dari 10 juta ya. Coba dulu ke yang tadi informasi yang dari customer service saya bilang ya, ke Lapak Asik ya. Karena saya juga gimana ya, agak sedikit, kalau mungkin ya percaya sih, karena kan CS ya yang ngomong gitu ya. Karena kan sekarang ini kan banyak yang namanya apa sih, lapak-lapak ketiga ya, apa kayak penyedia jasa ketiga gitu. Penyedia jasa ketiga dari apa? Dari kan banyak tuh kalau kita login di Instagram misalnya ya kan. Kemudian banyak jasa yang menawarkan bahwa apa? Pencairan jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaannya nanti dapat fee berapa gitu. Nah, kan kalau gitu kan belum tentu terpercaya ya kan, pertama gitu, belum tentu terpercaya gitu kan, karena itu pihak ketiga gitu. Nah, yang saya heran tadi begitu, kenapa dari JMO itu nggak langsung diarahkan ke Lapak Asik yang dibilang gitu ya, tapi kenapa nggak diarahkan langsung gitu, tapi kenapa harus customer service yang bilang bahwa coba nanti ke Lapak Asik. Dan saya bilang kenapa kok nggak begitu aja gitu. Tadi saya juga agak sedikit tanya ya di customer service ya, karena oh ya memang kalau dari aplikasi memang dikatakan seperti itu, dan tugas kita di sini customer service yang ada di kantor cabang ini atau kantor pusat ini cukup menjelaskan arahannya seperti itu ya. Nah jadi buat teman-teman coba dulu deh. Saya juga sebenarnya ya nggak gitu merekomendasikan ya, karena saya juga kan baru dapat informasi ya. Nah yang saya takutkan seperti itu, ini yang dijelaskan ini resmi atau enggak ya dari BPJS itu ya, karena namanya sendiri juga agak kurang terdengar apa ya, menjanjikan ya, atau kurang terdengar bonafit ya, karena kan BPJS Ketenagakerjaan kan kita tahu ya namanya cukup besar ya. Tapi kenapa harus ada Lapak Asik gitu ya namanya ya? Kayak menurut saya sih agak kedengar kayak apa ya, jasa-jasa pihak ketiga biasa gitu ya. Kemudian gini, jadi setelah saya lihat ya di sosmed ataupun di Google ya, ternyata memang Lapak Asik ini kemungkinan adalah resmi milik dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena di sini terlihat jelas ya, di post oleh BPJS Ketenagakerjaan akun resminya ya. Ya cuma mungkin yang tadi ya saya bilang di awal ya, agak sangat disayangkan ya, karena di sana kan informasi dari JMO-nya itu tidak langsung nge-link. Kemudian kedua, setelah kita datang jauh-jauh ya ke kantor terdekat ya, harusnya mungkin kalau kita di area perbankan ya, ketika kita terkendala sesuatu dari aplikasi mobile banking, biasanya kan di customer service atau di teller kan bisa langsung diarahkan ya, dan dibuatkan laporan secara aktual ya langsung ya. Cuma kalau di sini ya disayangkan, kenapa kita sudah datang langsung malah diarahkan ke aplikasi tersebut gitu ya. Dan kita juga disuruh langsung pulang ya, nggak di guide langsung ya. Itu aja sih yang jadi concern saya ya. Karena juga tadi prosesnya sangat cepat ya, ketika saya menanyakan ya tentang proses pencairan di atas 10 juta, dan cuma diarahkan coba Bapak langsung masuk ke Lapak Asik. Dan kemudian saya tanya kenapa gitu, dan seperti itu ya, dan customer service cuma menjawab kami di sini cuma mengarahkan saja, tugasnya seperti itu. Oke, setelah semuanya saya pelajari di sosmed ya, kemudian di sini saya akan coba contohkan ya sedikit ya. Pertama kita cari ya di Google itu Lapak Asik ya, kita ketik aja Lapak Asik ya. Setelah kita ketikkan di Google Lapak Asik, kemudian untuk yang paling atas ya, di sini ada namanya lapakasik.bpjsketenagakerjaan.co.id. Di sini ada persyaratan untuk kita klaim JHT ya. Ada segala macam ya.
Ada 7 poin ya, di sini ada 7 poin berbagai macam yang menjelaskan bahwa kita bisa atau mau diperbolehkan untuk klaim JHT kita ya. Di sini ada yang pertama itu mencapai usia 56 tahun ya, artinya sudah memasuki masa tua ya. Kemudian ada di sini ada mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Kemudian ada kepesertaan 10 tahun ya. Ini sebenarnya saya bisa ya kalau seandainya saya masih aktif bekerja ya. Cuma di sini status saya kan sudah nonaktif ya. Jadi saya bisa ngambil 100% ya. Di sini untuk yang kepesertaan di atas 10 tahun itu bisa mengambil 10 sampai 30% ya. Oke. Kemudian di bawahnya ada mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersama. Dan satu lagi ini jadi artinya saya ada di poin yang ketujuh ya. Di poin ketujuh ini saya sudah berakhir masa kontrak kerjanya ya. Dan walaupun di saya ini umurnya itu di bawah dari sekitar 35 tahun ya. Saya kan di bawah 35 tahunan saya boleh atau mendapatkan hak yang sama ketika sudah mencapai umur 56 tahun dan sudah pensiun gitu. Jadi yang kemarin sempat heboh ya soal peraturan bahwa pencairan JHT harus memasuki masa kerja memasuki masa usia 56 tahun baru bisa dicairkan 100% ya. So far setelah ini alhamdulillah saya mendapatkan 100% dana JHT ya. Karena saya di atas 10 juta saya alhamdulillah dapat cair full 100% dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Oke, kemudian setelah kita baca-baca ya dan kita simak ya, kita termasuk dari beberapa poin yang mana kita setuju aja ya. Kemudian kita setuju. Next berikutnya di sini kita lakukan pengisian data diri ya, dimulai dari nomor KTP, nomor peserta kita, kemudian nama segala macam, dan ada satu poin penting lagi di sini, nama ibu kandung ya, karena nama ibu kandung ini nantinya setelah kita selesai mendaftar ini, kemudian kita bakal dikonfirmasi. Nanti kita akan dapat email ya, email dari BPJS Ketenagakerjaannya ya. Di sini email dari BPJS Ketenagakerjaannya. Dan yang pasti di sini ada tanggal wawancara ini. Jadi saya ajukan itu sekitar tanggalnya itu saya lupa tanggal berapa. Ini 5 hari kerja ya prosesnya ya. Nanti 5 hari kerja ini proses keluar tanggal wawancara kita. Ini standby aja untuk handphone ya, untuk jam segini. Dan kalau nggak salah juga ini sebenarnya saya harusnya tanggal 24 ya, cuma kalau nggak salah maju sehari ya, jadi tanggal 23-nya udah ditelepon oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ya. Pokoknya setelah ajukan dari lapak asik itu handphone standby aja ya, nanti bakal dikonfirmasi, ditelepon oleh pihak BPJS Ketenagakerjaannya ya, segala macam diverifikasi datanya. Dan setelah itu kemudian akan dilakukan video call ya. Video call itu gunanya untuk memverifikasi muka kita dan verifikasi kita foto bareng KTP ya. Kita foto dengan KTP, verifikasi. Nah setelah itu biasanya diberitahukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaannya, oleh operator yang menghubungi kita. Kurang lebih cair itu sekitar proses kerja itu dari tanggal 24 ini, dari tanggal di saya misalkan 24 ya, itu sekitar 3 hari kerja doang sih. Lumayan cepat ya. Bahkan saya nggak sampai 3 hari kerja ya, 1 hari aja besoknya udah masuk ya uang yang dikonfirmasi tersebut, seperti itu. Oke, kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kemudian kesimpulannya adalah untuk aplikasi JMO, pencairan dana JHT di bawah 10 juta itu masih bisa menggunakan aplikasi JMO ya.
Dan kemudian di atas 10 juta harus menggunakan lapak asik ya. Dan begitulah pengalaman dari saya ya, ketika ingin mencairkan dana di atas 10 juta ya. Jadi coba cari informasinya secara online dulu ya, baik melalui telepon atau mungkin bisa di DM Instagram atau Twitter dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena jangan sampai seperti saya nih, sudah datang jauh-jauh ternyata endingnya juga disuruh buat laporan via online juga.